siapa? Saya Melda Ayu, Bu. Oh, Mbak Melda Ayu. Kalau boleh tahu Mbak Melda sekarang sudah kelas berapa, Mbak? Saya sudah kelas 12, Bu. Oh, sudah kelas 12 ya, kelas 12. Mbak Melda Ayu kelas 12 IPA bukan sih? Betul, Bu. Oh iya, betul ya. Berarti saya masih ingat ya, Mbak. Mbak Melda kelas 12 IPA ya. Sudah harus memiliki waktu yang cukup banyak untuk belajar yang lebih giat lagi, lebih ekstra lagi, karena kan di sini kelas 12 harus siap menghadapi ujian nanti, terus harus memikirkan juga bagaimana nanti ke depannya gitu. Kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau mau bekerja, seperti itu ya, Mbak. Ya, Bu. Jadi kenapa nih Mbak Melda kok bisa bilang seperti itu, tidak tidak baik sepenuhnya gitu, seperti ada masalah ya, ada yang ingin diceritakan seperti itu ya. Sebelumnya Mbak Melda sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum, Bu. Oh, jadi baru pertama kali ini melakukan sesi konseling. Ya, Bu. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan konseling yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi konseling adalah sebuah interaksi antara konselor dengan konseli yang bertujuan untuk mencari jalan keluar di setiap masalah yang dialami oleh konseli. Lalu dalam bimbingan konseling ini terdapat beberapa asas yang harus kita patuhi dalam melakukan proses konseling, dan salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan adalah asas yang memang benar-benar harus kita terapkan dalam sesi konseling karena di sini Mbak Melda ini sudah tidak perlu khawatir lagi untuk menceritakan permasalahannya dengan saya, karena saya di sini akan benar-benar menjaga kerahasiaannya. Seperti itu ya, Mbak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah kalau sudah bisa ya. Jadi gimana nih, masalah apa yang sedang dialami oleh Mbak? Baik, Bu. Jadi gini, saya punya masalah dan masalah dari diri saya itu seperti takut kayak sama suara keras-keras gitu. Oh, jadi masalah ini yang dialami oleh Mbak ini seperti takut mendengarkan suara-suara keras gitu ya? Iya, Bu. Ya, kalau boleh tahu suara keras gimana itu maksudnya, Mbak? Seperti suara-suara yang terlalu keras gitu, Mbak, Bu. Saya sebagai anak pertama dalam keluarga saya, dan pasti dalam hal pekerjaan rumah itu saya yang ngerjain dengan semaksimal mungkin. Karena jika saya tidak melakukannya dengan semaksimal mungkin, ibu saya akan marah dan terbilang sering ya, Bu. Ibu saya itu kalau marah suka sampai ngebentak, terus mukul meja, bahkan membanting barang, Bu. Jadi dari situ saya kayak merasa takut. Oh gitu, jadi permasalahan yang dialami oleh Mbak Melda ini seperti itu ya, mendengar suara-suara yang keras seperti itu ya, karena itu yang Mbak alami itu dari ibu Mbak sendiri gitu, karena Mbak melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal, jadi ibu Mbak langsung kayak terpancing emosi gitu ya, Mbak, seperti mau sampai memukul meja gitu ya, Mbak. Ya, betul, Bu. Jadi mulai dari situ kayak di jalan gitu mendengar orang teriak gitu, padahal itu nggak ada orang di sekitar situ. Kalau memang ada nyatanya gitu ya langsung kayak takut gitu. Oh, jadi seperti itu. Kira-kira sudah berapa lama nih Mbak, ibu Mbak itu bersikap seperti itu terhadap Mbak Melda? Semenjak saya kelas 12 ini, Bu, semenjak daring seperti ini, jadi tugas bertambah, otomatis juga belajar saya kan ekstra belajarnya itu kan harus lebih giat lagi. Tapi ibu saya seakan-akan tidak ngerti hal itu. Jadi ibu saya selalu marah, bicara keras ketika saya seharian penuh berada di dalam kamar. Oh ya, jadi seperti itu. Jadi masalah yang dialami
Mbak Melda ini seperti trauma ya Mbak, trauma akan suara-suara keras gitu, karena pemicunya adalah ketika Mbak Melda mengerjakan tugas rumah tidak secara maksimal, itu akan menimbulkan masalah seperti ibu Mbak ini teriak-teriak, mengeluarkan suara keras seperti itu ya Mbak. Ya betul. Bahkan sampai memukul meja seperti itu. Padahal sebenarnya Mbak ini sudah kelas 12, sudah harus memikirkan bagaimana nantinya ketika setelah selesai ujian saya harus bekerja atau melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Iya betul Bu. Oke, jadi di sini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Mbak Melda, yaitu masalah yang terdapat dalam diri Mbak Melda, trauma terhadap suara-suara keras seperti itu ya Mbak. Nah, di sini saya akan membantu menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Jadi, teknik desensitisasi sistematis adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk membantu konseli melemahkan stimulus respon konseli terhadap stimulus yang tidak menyenangkan. Lalu konselor membuat atau mengajak konseli ini menciptakan stimulus yang baru, stimulus yang menyenangkan, seperti itu ya Mbak. Jadi dengan menggunakan teknik ini Mbak Melda cukup mengikuti sugesti yang saya berikan, cukup mengikuti arahan yang saya berikan kepada Mbak. Sudah bisa dimengerti? Iya Bu, saya sudah mengerti. Oke, jadi kalau sudah bisa dimengerti, sekarang silakan Mbak Melda merilekskan badannya terlebih dahulu, serileks mungkin seperti tidak ada beban-beban yang ada. Lalu kalau sudah, silakan Mbak tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan secara perlahan dan lakukan selama 3 kali Mbak, silahkan. Jika sudah, maka silakan Mbak meresapi, Mbak bayangkan di mana Mbak ini berada di suatu tempat, yang sangat-sangat indah pemandangannya, yang sangat-sangat menyenangkan, yang sangat enak pokoknya. Dan di situ Mbak hanya memikirkan pengaruh sugesti saya, Mbak hanya mendengarkan apa yang saya bicarakan. Mbak membayangkan di situ ada sebuah tempat yang memang benar-benar nyaman, yang memang benar-benar sejuk, sunyi dan sepi. Di situ tidak ada siapapun kecuali Mbak. Mbak bayangkan secara mendalam seperti itu. Dan Mbak merasa tenang, merasa rileks, merasa nyaman berada di tempat itu. Dan ketika Mbak jalan-jalan di situ, Mbak melihat ada sesuatu. Dan ketika Mbak mendekati, ternyata sesuatu itu adalah sebuah bingkai foto. Dan ternyata setelah Mbak lihat, setelah Mbak amati, bingkai foto tersebut adalah gambar seorang ibu. Dan ternyata gambar itu adalah seorang ibu kandung dari Mbak Melda sendiri. Jadi sekarang coba Mbak bayangkan di tempat yang saat ini sedang Mbak tempati, yang merasa sunyi, sangat nyaman, tentram, tidak ada siapapun yang mengganggu. Dan sekarang Mbak melanjutkan perjalanan Mbak jalan-jalan ke sana kemari. Setelah itu Mbak melihat ada seseorang atau ada sosok di sana. Dari kejauhan Mbak melihat itu. Dan semakin mendekat, Mbak seperti mengenali orang itu. Dan semakin mendekat lagi, ternyata memang betul dia adalah orang yang sangat berarti di kehidupan Mbak. Dia adalah orang yang sangat-sangat Mbak sayangi. Dia adalah orang yang benar-benar mengerti bagaimana kondisi Mbak untuk saat ini ataupun untuk selamanya. Dan dia adalah ibu dari Mbak Melda. Dan di situ
Ibu Mbak Melda itu tidak menampakkan perasaan marah ataupun perasaan kesal sama sekali, karena memang di situ Ibu Mbak Melda itu mengeluarkan ekspresi yang sangat-sangat membahagiakan, sangat senang melihat Mbak Melda, sangat bahagia melihat Mbak Melda saat ini. Ekspresinya sangat-sangat menyenangkan, dan semakin dekat, semakin mendekat lagi, dan semakin mendekat lagi. Ibu Mbak Melda memeluk Mbak Melda, pelukan yang sangat erat, pelukan yang sangat membahagiakan bagi seorang anak dan seorang ibu. Pelukan yang tidak pernah ada rasa kekecewaan ataupun rasa sakit hati. Mulai dari situ, Mbak perlahan-lahan coba menghilangkan perasaan atau rasa dendam atau rasa sakit hati atau rasa yang biasanya Mbak terima dari ibu Mbak sekarang hilangkan secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan akan menghilang. Sedikit demi sedikit akan menghilang dan terus menghilang. Perasaan itu sudah tidak ada lagi. Sekarang yang ada hanyalah perasaan bahagia, perasaan senang ketika bersama dengan ibu, ketika bersama dengan keluarga. Perasaan yang sangat senang ketika memiliki waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Sudah tidak ada lagi perasaan yang negatif ataupun buruk terhadap ibu Mbak ataupun terhadap keluarga Mbak. Dan sekarang Mbak Melda sudah mulai merasa enjoy, mulai merasa rileks ketika bertemu dengan ibu, sudah mulai merasa nyaman, sudah merasa terbiasa, sudah merasa bahagia. Dan semakin lama perasaan itu, perasaan dendam itu, perasaan negatif itu akan semakin hilang, dan akan semakin hilang, digantikan dengan perasaan yang sangat bahagia dan bahagia sekali melihat orang tua saat ini, melihat ibu Mbak saat ini. Ketika Mbak Melda sudah merasakan enjoy, sudah merasakan nyaman, sudah merasakan bahagia dengan perasaan yang saat ini, silahkan Mbak Melda membuka matanya secara perlahan-lahan dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3, silahkan membuka mata. Ini kan kita sudah melakukan sesi konseling dengan teknik relaks, dengan teknik desensitisasi sistematis ya Mbak. Jadi sekarang gimana nih perasaannya? Mungkin sudah cukup atau sudah lebih tenang? Alhamdulillah, saya lebih tenang, rileks juga. Alhamdulillah kalau begitu ya Mbak. Jadi kalau memang sudah lebih tenang, lebih rileks lagi, sudah enakan, jadi konseling kita pada hari ini kita cukupkan saja ya Mbak. Baik Bu. Oke, jadi terima kasih sudah datang ke sini, sudah datang kepada saya untuk menceritakan keluh kesahnya, untuk menceritakan permasalahannya. Nanti ketika ada permasalahan lagi yang ingin diceritakan, jangan sungkan-sungkan untuk datang kepada saya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.